Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia Salma, dan saya dari PBI Angkatan 2019 dengan NIM 20190810810046. Nah, di sini di video ini, di kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti bridging course yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dengan tema leadership. Nah, di sini yang pertama saya akan berterima kasih kepada seluruh staf PBI UMY yang telah mengadakan bridging course ini, karena menurut saya kesan saya dalam mengikuti bridging course ini adalah saya senang mendapatkan materi seperti ini karena melihat dari organisasi yang sedang berjalan saat ini, banyak dari angkatan 2019 yang akan menjadi seorang pemimpin gitu dalam suatu organisasi, atau bisa jadi menjadi organisasi di dalam atau di luar kampus kayak gitu. Terus sebagai sebagai hal yang dapat kita kantongi untuk kedepannya gitu. Jadi nanti mungkin 5 tahun lagi, atau mungkin waktu dekat atau waktu jauh gitu, jangka pendek atau panjang gitu. Mungkin semua orang akan mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang leader. Nah, di sini kita sudah dapat mengantongi hal-hal apa yang kita butuhkan untuk menjadi seorang leader gitu. Jadi saya sangat senang karena materi yang dibawakan kali ini adalah leadership, yang mana itu sangat penting bagi setiap orang gitu. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat bagi kita. Setiap orang itu memiliki potensinya gitu. Jadi mungkin dengan pemaparan ini jiwa-jiwa yang mungkin belum memiliki kesadaran akan mendapat pencerahan seperti itu untuk menjadi seorang leader yang baik gitu. Dan di sini materi leadership ini menurut saya sangat penting bagi setiap orang. Jadi pelajaran penting yang saya dapatkan kemarin itu menjadi seorang pemimpin itu memiliki seperti yang kemarin pembicara sampaikan, menjadi seorang pemimpin memiliki 4 hal yang harus dia bawa sebagai seorang leader gitu. Di sini yang pertama, dia harus dapat disenangi oleh timnya gitu, atau orang-orang yang dia pimpin. Nggak hanya orang-orang yang dia pimpin, tapi dampak dari orang yang disenangi itu harus jangka lebar gitu. Jadi semua orang harus merasakan senang bahwa dia ada seorang leadernya gitu. Nah, yang kedua, membawa perubahan. Membawa perubahan di sini dia dapat membawa efek untuk tim tersebut, bisa itu dari sifatnya, atau bisa itu juga dari pembawaan dia gitu. Jadi dia dapat memimpin dengan baik, dan itu memberi perubahan bagi timnya atau sesuatu yang dia kerjakan gitu. Dan yang ketiga, dia harus bisa memberi solusi untuk hal-hal yang dilalui selama dia menjadi pemimpin. Dan yang terakhir,
dia dapat menjadi nilai tambah bagi timnya gitu. Dan dalam menjadi pemimpin ini ada juga sifat yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin atau sebagai leader gitu. Yang pertama, attitude harus baik, karena menjadi seorang leader tidak hanya dilihat dari seberapa bagus dia memimpin gitu. Dia juga akan dinilai oleh orang-orang dari bagaimana dia attitude-nya, dari akhlaknya. Misal dia down to earth atau dia baik ke orang-orang. Jadi itu balik lagi ke yang tadi, dia dapat disenangi. Jadi semua orang akan ikhlas dan senang kalau dipimpin oleh dia gitu. Jadi yang pertama attitude, yang kedua adalah skill atau kemampuan teamwork. Jadi dia dapat bekerja dengan tim gitu. Tidak hanya dia menyelesaikan suatu hal sendiri gitu. Jadi dia membawa atau mengikutkan semua timnya untuk ikut dalam mengelola tim ini gitu. Terus yang ketiga, of course, leadership. Dia dapat memimpin dengan baik. Dan yang terakhir adalah adaptif. Dan inspirasi dari sini untuk pengembangan diri saya yang saya dapatkan adalah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang leader. Setiap orang mungkin tidak memiliki kesempatan, tidak semua memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin atau menjadi seorang ketua gitu, tapi setiap orang menjadi menjadi leader untuk dirinya sendiri gitu. Dan dari sini saya dapat juga setiap orang itu karena memiliki potensi, jadi tergantung kemauan setiap orang gitu. Jadi kalau misalnya dia mau untuk belajar atau dia mau untuk mengembangkan skillnya sendiri, maka dia akan bisa menjadi leader yang baik gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya, apa-apa saja yang saya dapatkan dari bridging kemarin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.